Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita. Dalam hal kemarin kita sudah mempelajari sambungan baut dan perhitungan kekuatan baut. Sekarang kita masuk ke sambungan paku keling pada elemen mesin. Pendahuluan, paku keling merupakan salah satu jenis paku yang bentuknya berbeda dengan berbagai bentuk paku lainnya. Paku ini sangat cocok untuk digunakan pada konstruksi yang berat atau ringan sesuai dengan keadaan bangunan Anda. Desain yang kuat, paku ini bahkan mampu untuk menahan atap rumah dan lainnya. Nah, dalam elemen mesin biasanya digunakan dua plat dan disambung dengan paku keling ini. Penggunaan paku keling biasanya juga terdapat pada tangki atau boiler. Paku keling dalam dimensi yang kecil biasa digunakan untuk menyambung dua buah komponen dengan beban kerja yang ringan, misalnya seperti furniture, alat elektronik, alat rumah tangga, dan fungsinya adalah karena paku keling ini bentuk kepalanya bulat, lebih sering digunakan pada konstruksi jembatan, ketel uap, konstruksi lain yang berhubungan dengan kerapatan. Sedangkan paku keling dengan bentuk trapesium lebih banyak digunakan pada bangunan kapal atau pada konstruksi yang membutuhkan minyak. Selain itu, ada pula paku keling yang dengan kepala datar yang lebih sering digunakan pada bangunan yang membutuhkan kerapatan serta permukaan yang rata. Kemudian jenis paku keling yang terakhir yaitu paku keling khusus yang digunakan untuk sambungan yang mampu dikerjakan hanya dengan satu sisi saja. Pada fungsi ini lebih banyak digunakan pada pen penarik serta bahan peledak. Nah, ini bentuk paku keling yang sering digunakan ya untuk kerapatan konstruksi pada bagian mesin. Nah, ini ada kepalanya paku keling bentuknya, gambar ini paku keling ada kepalanya, badan, dan ekor di sini. Jadi kepala, badan, dan ekor. Nah, bagian-bagian ini ya kita lihat satu tadi kepala, bodi, badan, ya kepala lepas dan ekornya. Nah, jenis-jenis sambungan yang dapat menggunakan paku keling merupakan sambungan tetap karena sambungan ini bila dibuka harus merusak paku kelingnya dan tidak bisa dipakai lagi kecuali mengganti paku keling yang baru. Jadi di sini hanya satu kali penggunaan. Setelah ya, kalau ada perbaikan kita akan merusaknya dan untuk melakukan perapatan kembali pada sambungan tersebut kita menggunakan paku keling yang baru. Pemakaian paku keling ini digunakan untuk sambungan kuat dan rapat pada konstruksi boiler, tangki, dan pipa tekanan tinggi. Sambungan kuat pada konstruksi baja, bangunan, jembatan, dan kren. Sambungan rapat pada tangki, tabung dan tangki, tabung pendek, cerobong, pipa tekanan. Sambungan pengikat untuk penutup sasis, misalnya pesawat. Nah, keuntungan sambungan paku keling ini adalah satu, sambungan keling lebih sederhana dan murah untuk dibuat. Pemeriksaannya lebih mudah. Sambungan keling dapat dibuka dengan memotong kepala dari paku keling tersebut. Bila dilihat dari bentuk pembebanannya, paku keling ini akan dibebani dengan pembebanan tangan sial dan eksentrik. Yang sering terjadi adalah pembebanan tangan sial. Pada jenis pembebanan tangan sial ini gaya bekerja terletak pada garis resultannya sehingga pembebanan terdistribusi secara merata ke setiap paku keling yang digunakan. Bila ditinjau dari jumlah deret dan baris paku keling yang digunakan, maka kampuh keling dapat dibedakan. Satu, kampuh keling bilah tunggal di keling tunggal. Ya, ini gambarnya dan di situ ada gaya. Ini gambarnya ya, sahabat keling yang pertama sekampuhnya. Kemudian paku keling kampuh bilah tunggal di keling ganda ya.
Nah, seperti ini. Jadi ada 2 plat, kemudian dikeling ganda ya. Ini ada gayanya. Kemudian kampu bila ganda dikeling tunggal. Ya, ini gambarnya. Kemudian yang keempat adalah kampu bila ganda dikeling ganda. Ya. Nah, ini. Jadi ada 4 macam bentuk kampu dari paku keling ini. Nah, dalam perencanaannya ya, bila paku tersebut terdapat pembebanan seperti pada gambar ini ya, bila tunggal ya ke ujung-ujungnya. Nah, apa yang terjadi di sini ada tegangan geser pada paku keling ini. Ini ya, kalau dilihat gambarnya, maka tegangan geser ya, tau G sama dengan F per A, di mana tau G adalah tegangan geser, F adalah gaya, dan A adalah luas penampang dari paku keling. Nah, kalau diameternya kita ketahui, diameter paku keling, maka ruasannya akan kita ketahui adalah pi d kuadrat per 4. Maka tau G-nya sama dengan F per A, maka F pi d kuadrat per 4, maka sama dengan 4F per pi d kuadrat. Jadi tau G-nya itu adalah 4F pi per 4 d kuadrat. Bila kita mau mencari D ya, maka di sini D kita keluarkan adalah akar dari 4F per pi tau G. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita untuk menentukan ukuran plat yang sesuai, yaitu tebal plat dan lebar dari plat, maka plat tersebut akan putus tertarik bila tidak mampu menahan gaya luar yang diberikan ya. Nah, di sini kita tahu bahwa tegangan kekuatan tarik suatu bahan itu adalah sigma rata-rata ya, sigma izin sama dengan F per A yang satuannya Newton per milimeter kuadrat ya. Sehingga tegangan yang terjadi pada penampang plat ya, di sini kalau A sama dengan B dikurang D kali T, maka di sini sigma kita ganti A-nya ya, B dikurang D kali T ya, ini F gaya ya, maka kita bisa melakukan perhitungannya ya. Ini ada contoh soal ya. 2 buah plat akan disambung dengan kampu bila tunggal dikeling tunggal, direncanakan menerima beban sebesar 10 kN. Bila plat mempunyai tegangan tarik izin 137,3 Newton milimeter kuadrat dan bahan paku keling dengan tegangan geser izin 109,8 Newton milimeter kuadrat serta tebal platnya 4 mili. Di sini akan dicari diameter paku keling yang sesuai ya, lebar plat yang dibutuhkan. Nah, maka di sini penyelesaiannya kita ketahui bahwa F-nya adalah 10 kN sama dengan 10.000 Newton dan tebalnya adalah 4, tegangan tariknya adalah 137 ya, untuk platnya 137,3 Newton per milimeter kuadrat, sedangkan tegangan geser dari paku keling adalah 109,8 Newton milimeter kuadrat. Yang ditanya adalah D diameter dan B lebar plat yang dibutuhkan. Jawabannya seperti kita ketahui bahwa D itu sama dengan 4F akar 4F dibagi dengan pi tau G sama dengan 4 kali 10.000
dibagi pi 109,8 akar 109. Jadi di sini nilainya setelah kita melakukan hitungan dengan kalkulator adalah 10,77. Maka di sini dibulatkan ke atas jadi 11 mm. Nah, di sini kita akan mencari lebar dari B. Sesuai dengan rumusnya, itu tegangan tarik izin sigma T ya sama dengan F per B dikurang D dikali T. Di sini B sama dengan F dibagi T sigma T ditambah D. B 10.000 dibagi dengan 4.137,3 ditambah 11 ya. Di sini tadi D-nya 11 ya, makanya didapat 29,2 mili ya. Nah, untuk yang kedua, bila kampu tunggal dikeling tunggal satu baris seperti terlihat pada gambarnya ya. Nah, di sini maka tegangan geser adalah ya, ini gambarnya. Dia ada keling satu ya. Barisnya satu. Jadi ada dua pengelingan di sini. Maka tegangan gesernya kita ketahui bahwa tau G sama dengan F per A. Ya, tegangan geser adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, di sini kalau seandainya kita perlu paku kelingnya itu adalah Z, itu sama dengan N, maka nantinya luasannya adalah N dikali luas penampang paku keling yang putus. Maka di sini A sama dengan N dikali pi D kuadrat per 4. Ya, sehingga tegangan gesernya menjadi sigma tau F per A sama dengan F per N pi D kuadrat per 4, maka sama dengan 4F N pi D kuadrat. Ya. Jadi kalau untuk penampang, luas penampang yang kemungkinan akan putus adalah adalah A buka kurung B dikurang Z kali D dikalikan T, di mana B sama dengan Z sekali P. Di sini maka A Z kali P dikurang Z kali D dikalikan T. Jadi A Z P dikurang D dikalikan T. Di sini jadinya tegangan yang diizinkan adalah F per Z P dikurang D kali T. P Z sama dengan P sama dengan F dibagi Z T sigma T dikurang D. Nah, jarak baku kelingnya adalah P sama dengan 3D ditambah 5 dalam mili. Jadi di sini untuk menghitung jarak antar paku kelingnya ya, di sini antar kelingnya. Nah, di sini contoh soalnya, dua buah plat akan disambung dengan kampu bilah tunggal di keling tunggal satu baris direncanakan menerima beban sebesar 10 kN bila bahan plat mempunyai tegangan tarik izin 137,3 Nm kuadrat dan paku keling dengan tegangan geser izinnya 109,8 Nm kuadrat, tebal plat dan jumlah paku yang digunakan sebanyak 2 buah. Hitung diameter paku keling yang sesuai, kemudian lebar plat yang dibutuhkan, C jarak antar paku. Nah, di sini ada 3 yang akan dicari, yaitu diameter, kemudian lebar plat, kemudian dengan P jarak antar paku kelingnya. Nah, di sini jawabannya sama seperti tadi, tetapi di sini ada N jumlah dari paku keling yang digunakan pada sambungan tersebut ya.
Maka rumusnya D sama dengan akar 4F dibagi N Pi sigma, ya. Tegangan geser ini salah ya, tau G sama dengan 4 kali 10.000 2pi 109,8 sama dengan 7,6. Tetapi di sini kita bulatkan ke atas untuk keamanan. Maka ya. Nah, di sini jarak antara paku keling adalah P sama dengan 3 kali D tambah 5. Maka di sini 3 kali 8 ditambah 5 adalah 29 mm. Nah, di sini tegangan izin yang didapatkan adalah F per ZP dikurang D kalikan T. 10.000 dibagi dengan 29 dikurang 8 dikalikan 5 sama dengan 50 Newton. Ya, 50 Newton. Dan di sini kalau kita lihat tegangan yang terjadi di sini ya adalah 50 Newton, sedangkan material kita adalah 137,8 Newton mm. Maka safety faktornya aman. P ya, Z kali P. Di Z kali P. B sama dengan Z kali P adalah 3 dikalikan 20, maka adalah 60 mili. Untuk yang keempat, sistem penyambungan kampu bila berganda di keling tunggal seperti terlihat pada gambar, maka kedua plat tersebut akan terpisah bila gaya luar mampu memutuskan dua luas penampang setiap paku keling tersebut. Maka banyak luas penampang paku yang akan putus adalah N sama dengan 2 dikalikan Z. Karena paku tersebut putus tergeser, maka tegangan gesernya sama seperti tadi ya, tegangan geser. Dan untuk kemungkinan kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya, tegangan gesernya. Nah, tegangan geser yang terjadi adalah F per A di sini, Z ya jumlah paku kelingnya ya. Maka di sini diameter paku keling kita bisa cari D sama dengan akar 2F dibagi dengan Z pi tau G ya. Dan bila di sini ada luasan penampang yang kemungkinan akan putus, maka di sini A sama dengan Z kali P dikurang Z kali D kali T ya. Di sini A itu Z, P dikurang D dikalikan dengan T. Tegangan gesernya maka kita ubah ganti A-nya, maka bisa dicari P-nya jarak paku kelingnya, Z T atau T ya dikurang D atau jarak paku kelingnya P sama dengan 3D ditambahkan 5. Ini contoh soalnya ya, dua buah plat disambung dengan sistem kampu bila berganda di keling tunggal seperti gambar contoh tadi, di mana mendapat pembebanan sebesar 10.000 Newton bila tegangan tarik izin untuk bahan plat 137,5 Newton mm kuadrat dan tegangan geser untuk bahan paku adalah 109,8 Newton mm kuadrat untuk plat tebal 5 mili dan jumlah paku yang akan dipasang 2 buah dalam satu baris. Yang ditanya adalah diameter paku kelingnya, jarak antar paku kelingnya, lebar plat yang dibutuhkan. Maka jawabannya ya untuk diameternya adalah 5,5 mili ya. Kemudian jarak antar paku kelingnya adalah P sama dengan 3D ditambah 5 sama dengan
3 dikalikan 5,5 ditambah 5 sama dengan 21,5. Ya, untuk diperiksa aman atau tidaknya tegangan tarik izinnya adalah F dibagi dengan Z dikali P dikali T, yang mana itu menjadi 10.000 dibagi dengan 2 dikali 21,5 dikurang 5,5 dikalikan 5, maka kalau dilihat di sini 62,5. Kalau dibandingkan dengan kekuatan material, ya, maka bahan ini aman, paku kelingnya aman, ya. Lebar platnya adalah Z kalikan P, ya, adalah 43 mm. Jadi itulah penjelasan tentang sambungan paku keling. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.